Kalau kita ngomong beasiswa yang keluar negeri nih, kalau kita ngomongin ke Taiwan, seingat saya itu pertama ada dua. Yang pertama ada MOE, Ministry of Education. Lalu yang kedua ada Ministry of Science and Technology. Ini bedanya tuh adalah di uang jajan yang diterima biasanya. Yang mana nih yang besar nih? Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda yang sedang menanti-nantikan ya program ini nih setiap minggunya, setiap Rabu pukul 12:35 ya. Program kolaborasi antara Indonesia dan dari Voice of Indonesia dan juga PPI ya, PPID nih pendengar. Dan bagi Anda yang juga mungkin punya mimpi ya untuk bisa kuliah di luar negeri dan menantikan ya informasi ini nih, saya sudah kehadiran narasumber saya hari ini adalah Mas Aldo Sanchi ya, semoga nggak salah ya sebut namanya ya. Ini selaku Wakil Direktur Valari 2023 dan 2024. Dan sudah tersambung di Zoom saat ini dengan Mas Aldo. Halo Mas Aldo, apa kabar? Baik Kak, Kakak juga apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang banget ya, biasanya kita ketemu, bukan ketemu ya, biasanya kita japri-japrian ya Iya Kak. di grup nih untuk ngobrolin jadwal ya narasumber ya. Sekarang akhirnya bisa ngobrol nih sama Mas Aldo. Ini aman ya studinya ya? Aman Kak, aman. Aman, nggak lagi kabur ya? Nggak dong? Enggak. Izin dari profesor sih ya. Izin dari profesor, terima kasih Pak Profesor nih dapat izin nih untuk Mas Aldo ngobrol sama kami Voice of Indonesia. Jadi mungkin Mas Aldo ini saat ini nih, bukan mungkin tapi pasti ya, Mas Aldo saat ini sedang studi di Taiwan ya Mas Aldo ya? Benar. Ambil jurusan apa Mas Aldo? Kalau saya ambilnya di Institut Marine Environmental dan Ekologi. Nah, spesialisnya, kalau khususnya ini, itu lebih ke arah tentang ilmu racun laut. Racun laut? Nah, bingung kan racun laut gimana kan? Nah, pernah dengar minyak tumpah, mikroplastik. Betul. Nah, saya belajarnya itu gimana sih penanganannya terhadap lingkungan kita, bagaimana seperti itu kalau saya sekarang. Oke, itu namanya racun laut ya, aku baru tahu. Aku pikir kalau kita bilangnya toksikologi. Oke, saya pikir itu racun laut kayak semacam tanaman apa atau hewan gitu di laut ya. Oh bukan ya, ternyata itu kayak semacam mikroplastik, terus minyak tumpah. Jadi bagaimana cara untuk meminimalisir dampaknya ya? Iya benar sekali. Oke, wah ternyata ada ya jurusan seperti itu, saya baru tahu loh Mas Aldo. Di Indonesia ada nggak sih, di universitas di Indonesia sendiri? Universitas di Indonesia kita belum ada yang spesifikasi. Spesifiknya, cuman kemarin ada senior saya, dia juga satu universitas, itu Mas Beta Susanto Barus, itu di Universitas Sriwijaya ya, Unsri, kalau saya nggak salah ingat, dia spesialisnya juga sama, tapi lebih ke logam berat, contohnya tembaga, besi, dan sebagainya. Nah, itu ada juga, jadi tidak spesifik tapi mempelajari juga. Seperti itu. Tapi ini menarik sekali loh ya, ada yang concern ya dan ada jurusannya juga. Awalnya apa sih Mas Aldo untuk pilihan studi S1-nya dulu? Saya dulu studi S1-nya biologi di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Pontianak. Habis itu spesifiknya tuh di zoologi, dan lingkungan. Zoologi dan ekologi sebenarnya. Tentang penyakit ya? Enggak, tentang hewan, zoologi. Oh, hewan. Oh ya, zoo ya. Oke. Iya, nah, cuma ketika di sini, saya diajak nih, mau nggak masuk ke environmental, coba. Boleh lah. Akhirnya saya belajar lebih dalam tentang environmental, tentang lingkungan, lalu diajak lagi ke ekologinya, dan baru masuk ke spesifik ke itu. Ke racun lautnya ya. Toksikologinya. Wah, kalau kita bilang. Keren ya. Dan memang kalau toksikologi itu untuk di biologi juga memang ada ya. Ada. Pelajarannya sendiri ya. Dan itu menarik ngambilnya di Taiwan. Dan ini jalur beasiswa ya Mas
Aldo ya? Saya beasiswa. Kalau saya lebih ke beasiswa universitas, Oh, bisa dibilang. dari kampusnya ya? Dari kampusnya langsung. Bukan dari tanah air seperti LPDP begitu ya? Enggak, bukan dari tanah air. iya. Kalau kita ngomong beasiswa yang keluar negeri nih, Mhm, kita ada contohnya beasiswa pelajar Indonesia itu BPI, mhm, habis itu ada LPDP. Yang ini kita yang lebih tahu lah ya. mhm. Lalu kalau saya nggak salah ingat ada program pertukaran pelajar, ada ISMA. Jadi ini yang dari tanah air. Mhm. Tapi kalau kita ngomongin ke Taiwan, itu seingat saya itu ada 2 atau 3. Seingat saya itu pertama ada 2. Yang pertama ada MOE, Ministry of Education. Lalu yang kedua ada Ministry of Science and Technology. Ini bedanya tuh adalah di uang jajan yang diterima biasanya. Yang mana nih yang besar nih? MOST. Penting juga punya uang jajan ya. Nah, ini kan kalau ini khusus dari pemerintah Taiwan. Mhm. Lalu ada yang baru lagi, itu tentang nanoteknologi. Saya belum baca lebih jelas sih, saya juga agak lupa namanya. Tapi dia lebih tentang IC chip, integrated, dan sebagainya. Jadi, dia buka hal yang baru supaya mahasiswa juga mau masuk seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya banyak cara begitu dan jalur yang banyak bisa banget. dicoba untuk studi di Taiwan melalui jalur beasiswa ya. Iya, benar. Nah, kalau Mas Aldo ambil yang jalur mana? Saya, tadi kan saya bilang itu dari pemerintah Taiwan kan 3 ya. Habis itu ada satu lagi nih, itu dari universitas. Oke, universitas. Jadi biasanya kalau kita mau daftar universitas, terutama kalau di Taiwan tuh kita biasa email profesor, Prof, saya ingin daftar di ini. Biasa Prof, oke. Dia akan sarankan daftar MOE, biasanya MOE dulu, dan juga beasiswa universitas. Jadi kalau kita nggak dapat MOE, setidaknya kita masih dapat yang universitas, biasanya seperti itu. Jadi apply 2 begitu ya? Kita apply 2 sekaligus. Saya kemarin daftar MOE juga, tapi nggak keterima. Akhirnya dapat yang beasiswa. Dapatnya yang beasiswa. Yang universitas. Oh, yang universitas itu. Bedanya apa? Iya. Uang sakunya Kalau- lebih besar. Uang sakunya berbeda. Apa beda? Seberapa maksudnya besaran mana? MOE apa universitas? Universitas. Kalau saya ambil contoh punya saya ya. Wah, punya saya itu 6.000 per bulan. 6.000 itu kurang lebih 3 juta per bulan. Untuk uang saku saja. Uang saku saja, dan uang saku yang lalu beasiswa pendidikannya itu 30.000 berarti 15 juta. Itu per semester. Tidak termasuk uang asrama. Jadi uang asrama kita tetap bayar sendiri. Jadi satu semester itu kurang lebih bayarnya 20 sampai 24 juta biasanya seperti itu. Oh, jadi hanya di cover 15 juta berarti sisanya kita bayar sendiri. Iya, Oke. bayar sendiri untuk asrama karena tidak termasuk pendidikan. Oke. Mereka hanya membayar pendidikan seperti itu. Oh, jadi Berlaku juga di MOE dan MOST. Kita tetap harus bayar uang asrama. Oh, memang asrama tidak di cover Tidak begitu ya. Hanya Ini tidak di-cover. hanya uang pendidikan dan juga uang saku ya. Hampir semua beasiswa di Taiwan, mereka akan bilang academic fee, yang berarti uang sekolah aja. Oke. Lalu uang dari, apa sih namanya, uang asrama, asuransi, listrik, air, itu kita harus bayar sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi ya ada plus minusnya ya kalau setiap negara Iya, ya. Kalau betul. di Taiwan Iya. tuh memang seperti itu gitu ya sistemnya. Jadi uang saku dan juga uang pendidikan. Tapi dengan uang saku yang tadi dari beasiswa universitas itu sebesar 3 juta rupiah itu cukup untuk bisa bertahan hidup di Taiwan. Nah, kayaknya Kalau berat ini ya. agak berbeda nih, beda universitas, beda kebijakan soalnya kalau kita bilang ya. gitu. Beda universitas, beda profesor juga beda kebijakan. Kalau saya sendiri, itu saya ada tambahan 4.000 dari profesor. Jadi saya kan hitungannya kerja di lab juga. Oke. Jadi ada tambahan 4.000. Jadi satu bulan saya 10.000, 5 juta. Oh, jadi ada tambahan dapat 5 juta. Jadi Alhamdulillah total cukup 5 ya? juta cukup banget. Alhamdulillah ya cukup. Tergantung ininya ya, tergantung gimana pola hidupnya mungkin ya. Pola hidup. Pola Kalau hidup. saya Hah? setiap hari masak nih. Mhm. Setiap hari masak 3.000 tuh 6.000 sebenarnya cukup untuk satu bulan. Apalagi kalau nggak keluar kota dan sebagainya main kan. Dia sebenarnya cukup. Nah,
Itu dari universitas. Kalau dari MOE itu 20.000 per bulan. MOE 10 juta per 20.000 bulan. ya. 10 juta per bulan. Gede dong ya? Gede. Nah, MOST lebih gede lagi, Kak. Berapa? 40.000, 20 juta per bulan. Saingannya banyak itu. Tapi berarti memang banyak yang ngejar itu ya. Banyak yang Saku ngejar. itu ya. Ya. Kalau MOST itu hanya khusus jurusan sains. Jadi teman-teman jurusan sosial cuma bisa ngambil MOE biasanya. Wah, enaknya ya yang jurusan sains ya. Iya. Pindah jurusan Tapi nilainya tinggi, Kak. harus 90. bagus ya. Oh iya, karena kan yang di provide juga luar biasa kan ya. Biasa, Sebanding, harus sebanding. Iya. Oke, luar biasa. Jadi untuk nge-apply ini semua berarti sudah ada situs atau ininya ya, langsung ya? Pendaftarannya ya? Jadi biasanya kalau untuk intake bulan fall, yaitu bulan September, itu biasanya dari Januari sudah buka. Jadi hampir semua beasiswa dari Januari sudah buka. Kalau untuk yang spring itu nanti di bulan Oktober, September gitu baru buka persiapannya. Biasanya seperti itu. Teman-teman kalau yang beasiswa ijazah S1-nya itu atau ijazah S2-nya yang nggak ada bahasa Inggris, lebih baik diterjemahkan, dialih bahasakan ke bahasa Inggris, lalu dilegalisir lagi. Tapi untuk S2 maupun juga untuk S3 tidak terkendala bahasa ya untuk belajarnya, karena pasti tidak menggunakan bahasa Mandarin ya kalau untuk S2 dan S3 ya. S2, S3 kita banyakkan menggunakan bahasa Inggris kalau di sini. Apalagi jurusan sains banyaknya bahasa Inggris. Kalau jurusan sosial ada jurusan tertentu yang mau nggak mau harus pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau S1 teman-teman, kalau yang S1 datang ke Taiwan, itu paling nggak harus bisa berbicara dan mendengar deh. Nah, kalau S1 mau datang nih, itu karena semua kelas pakai bahasa Mandarin. Tidak ada yang tidak. Tapi disediain kelas bahasa nggak sih, Mas Aldo? Ada wajib kayak seperti kalau kita kuliah di Indonesia nih, kita ada mata kuliah bahasa Inggris, ada mata kuliah bahasa Indonesia. Di Taiwan juga ada. Kalau S1 mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Mandarin. S2, S3 juga wajib ngambil kelas bahasa Mandarin. Oh, jadi S2, S3 wajib ngambil kelas Mandarin, tapi sehari-harinya nggak menggunakan ya dengan profesor? Kita rata-rata nggak. Kita paling kalau mau beli makan nih, naik, saya mau yang ini. Tuh chat berapa? Udah kayak. Kalau orang kita nggak ngerti, Oke. Bahasa ini ya, tubuh ya. Iya. Untuk bertahan hidup. Jadi memang minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar lah ya, tahu gitu bahasa Mandarinnya ya. Dibanding di sono nggak, gimana ya kalau nggak bisa mau beli apa atau ini ya. Benar. Penting juga ya untuk bisa bertahan hidup harus bisa bahasa Mandarin. Wah, luar biasa nih. Tapi itu juga jadi buat teman-teman yang mau apply S1 memang harus ambil kelas bahasa minimal ya. Itu ada grade-nya nggak sih, harus lulus grade apa, Mas Aldo? Kalau S1 ya ke Taiwan, rata-rata itu mereka pakai ijazah bahasa Inggris TOEFL, IELTS dan sebagainya sebenarnya sudah bisa daftar. Tetapi kalau ada sertifikasi bahasa Mandarinnya, itu kalau di Taiwan itu namanya TOEIC. Kalau teman-teman ke Tiongkok itu namanya HSK, jadi berbeda. HSK itu HSK 4 kalau ke Tiongkok, kalau ke Taiwan itu TOEIC setara B atau A gitu, saya agak lupa. Karena banyak sekali mahasiswa Indonesia terutama yang datang nggak pakai sertifikasi bahasa Mandarinnya, pakai banyakkan bahasa Inggris. Oh, tapi di sana tetap belajar kelas bahasa dong ya? Kelas percakapan sehari-hari lah yang dipelajari sebenarnya. Berapa lama biasanya untuk kelas bahasa? Setahun, 2 tahun? 1 semester. 1 semester atau 2 semester, tergantung jurusan, tergantung profesor requirement-nya seperti apa. Oke, jadi untuk S2 dan S3 bisa lah ya diatasi ya, karena bisa. Nggak mudah juga untuk belajar bahasa baru ya, apalagi hurufnya berbeda dengan huruf kita ya. Iya, benar banget. Cara bacanya juga beda begitu kan. Itu PR sih. Makanya kadang-kadang suka bertanya-tanya juga gitu kan ke teman-teman yang kuliah, kenapa kuliahnya misalnya ke Jepang atau ke Taiwan atau ke Tiongkok, karena kan PR-nya itu dia harus belajar
bahasa yang Bahasa tambahan. berbeda, jauh berbeda dari bahasa Indonesia nih. Kalau ke Eropa kan ya minimal bahasa Inggris aja udah cukup ya. Iya. Tapi kalau Kenapa? ini Kak, Kenapa? kalau ke Rusia, Rusia, Turki, saya ingat Rusia, Turki, Timur Tengah, Mesir gitu ya. Mesir, Saudi Arabia, itu mereka mewajibkan belajar bahasa lokal. Oh, Jerman juga biasanya. Belajar bahasa lokal, tapi bukan jadi syarat untuk mendaftar kan? Tidak menjadi syarat, khusus S1 wajib. Oh, S1 Khusus ya. S1 wajib, S2 ada beberapa negara yang mewajibkan lagi. Oke. S2, S3 ada beberapa lagi. Ya. Yang wajib mungkin kalau ambil kayak lebih ke jurusan sosial ya kalau untuk bisa belajar bahasa daerah mereka gitu, Iya, negara mereka. benar banget. Kalau sains sih kayaknya enggak ya. Jarang banget sih, jarang banget. Oke. Tapi gimana nih belajar di Taiwan, apa nih plus minusnya? Mungkin teman-teman yang pingin tahu gitu kalau belajar Taiwan plus minusnya apa nih, Mas Aldo? Kita ngomongin minus dulu ya. Minusnya dulu tuh adalah kalau teman-teman yang keseringan Gojek, GoFood, siap-siap nggak ada deh. Terus nggak ada jasa antar? GoFood ada, namanya Uberfood, tapi mahal. Mending jalan kaki ya. Mending jalan kaki. Nah, satu Uber di sini masih pakai Uber. Jadi di sini Uber dan itu cuma ada pakai mobil. Jadi teman-teman lebih baik transportasi umum karena transportasi umum di sini sudah lebih memadai lah kalau kita bilang. Tinggal lalu ada kartu, saya coba kasih lihat. Ini ada nih. Kalau di Taiwan biasanya ada kartu yang seperti ini. Nah, biasanya itu isinya dalamnya ada uang. Ya, kita betul. bisa isi di Family Mart, bisa di 7-Eleven. Tapi kok ada fotonya Mas Aldo? Ini kartu pelajar. Oh, kartu pelajar. Yang ini kartu pelajar, jadi ada diskon pelajar. Wah, enak tuh. Jadi Tapi ada satu lagi yang gambarnya lucu-lucu Kak. Oh, tapi di Indonesia juga udah mulai loh, kayak e-money, flash, apa, iya kemana-mana. Kalau di ini juga banyak kan. Saya balik Indo nggak bisa Kak, bingung mau pakai yang mana. Oh. Lalu itu minusnya transportasi ya, terus apa lagi nih? Kalau teman-teman Muslim ini mungkin akan kesusahan juga. Oh, cari makan ya. Cari makannya yang susah. Kasihan loh, saya lihat teman-teman Muslim kayak, aduh mending masak kayaknya ya. Iya. Nah, lalu ada yang banyak juga kalau di sini banyak restoran Indonesia. Jadi teman-teman agak lebih aman. Ini contoh kartu yang lain. Oh, lucu ya. Ya, ini kartu yang lain. Lalu plusnya apa nih Mas Aldo? Kalau di sini plusnya kita jadi lebih sehat sih. Sehatnya tuh contoh kita lebih sering jalan kaki, kita lebih sering tahu pengguna public transportation tuh bagusnya pakai transportation dan sebagainya. Habis itu kalau sistem ininya kita lah ya, sistem asuransinya itu kita semua di cover, kita hanya perlu bayar biaya administrasi. Lalu terakhir adalah kita tidak di cover untuk apa ya kalau kita bilangnya tidak dibayar untuk kosmetik. Contohnya behel gigi, operasi mata, operasi lasik mata, plastik. Ya, itu semua nggak ditanggung. Lalu apa ya? Kalau khusus mahasiswa Taiwan, kalau kita teman-teman ke Taiwan, kalau ke Tiongkok itu seingat saya nggak boleh. Ke Tiongkok itu nggak boleh kerja, ke Jepang juga seingat saya nggak boleh kerja, nggak boleh magang. Boleh, tapi harus buat surat izin kerja. Itu buatnya setiap 6 bulan. Kalau nggak ada itu kita bisa ditangkap, deportasi, didenda, blacklist. Kayak Mas Aldo ya, magang di lab gitu ya? Iya, kalau di magang di lab kita hitungannya mahasiswa, jadi nggak perlu surat kerja. Ya. Kalau di luar kampus baru wajib. Jadi itu ya plus minusnya. Jadi memang setiap tempat tuh punya plus minusnya yang mungkin jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman pilih mau studi di mana. Gitu ya Mas Aldo. Iya benar. Mas Aldo terima kasih loh. Mohon maaf ini waktunya juga yang terbatas ya. Tapi kita sudah tangkap nih ya. Teman-teman juga bisa jadi bahan pertimbangan nih obrolan kita ini ya. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang punya impian kuliah di Taiwan nih. Iya. Atau juga bisa tanya-tanya nanti dengan langsung aja mungkin bisa DM ya atau ke media sosialnya PPI Taiwan ya Mas Aldo ya. Bisa ke PPI Taiwan, bisa ke Velari. Nah kalau di Velari kita ada ini
Google Form-nya, bukan Google Form, Google Sheet, isinya list beasiswa di seluruh dunia yang sudah pernah kita kumpulkan. Bisa cek langsung. Kalau kepo ya langsung tuh cari-cari dari sekarang ya. Terima kasih Mas Aldo. Nanti kalau bingung tanya nih. Tanya langsung ya ke Velari ya. Atau ke PPI negara tujuan. PPI negaranya tersebut tujuan. Iya benar. Benar. Oke Mas Aldo, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk studinya. Sampai jumpa dan salam ya untuk teman-teman PPI di sana, Mas Aldo. Sampai jumpa Kak. Terima kasih juga. Terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mas Aldo Sancia, nih Wakil Direktur Velari 2023 dan juga 2024. Kita sudah dapat insight-insight baik nih ya, dan juga bahan pertimbangan untuk Anda yang punya mimpi untuk studi di luar negeri, khususnya ke Taiwan. Ada plus minusnya tadi ya kata Mas Aldo. Jadi tinggal pertimbangan sendiri aja nih pendengar. Voice of Indonesia.